Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Rektor UGM jadi viral ya. Setelah pastikan ijazahnya Jokowi itu asli menurut versinya Rektor UGM yang tempo hari jumpa pers, tapi tidak menunjukkan ijazah Jokowi yang asli, begitu kan? Ternyata saat ini pemirsa dituntut sebanyak 29 miliar karena jadi pemegang saham satu bank yang gagal. Ya, apakah ada keterkaitan antara pernyataan Rektor UGM yang tampaknya didampingi sejumlah pihak waktu press release dulu ya, atau tidak? Yang jelas adalah tampaknya tanpa dihubung-hubungkan pun kayaknya pernyataan itu juga akhirnya terhubung ya, karena persoalan ijazah palsu itu mungkin ya 1 bulan 2 bulan yang lalu, dan persoalan bank gagal yang akhirnya dia Rektor UGM ini dituntut 29 miliar ya, itu kan saya kira peristiwanya juga bukan hanya 2 bulan yang lalu, tetapi ya jauh sebelum itulah. Dan ini artinya memang jadi ya jadi apalah ya, jadi sajian publik yang agak lucu gitu ya. Apakah pernyataannya Rektor UGM tentang keaslian ijazah ini terkait dengan dia dituntut menjadi bank saham? Ya itu tadi, nggak usah dikait-kaitkan. Tetapi memang sampai hari ini persoalan ijazah palsunya Jokowi itu terus masih berputar-putar ya, dan tampaknya mungkin Jokowi sudah biasa menghadapi persoalan ini ya, kayaknya nggak butuh-butuh amat gitu loh untuk menunjukkan atau menjernihkan masalah, karena ya bedalah dengan Anies Baswedan atau Amin Rais ya, sudah memberikan tutorial bagaimana menunjukkan ijazah asli itu ya. Tapi ya nggak tahu Jokowi itu, ternyata pemirsa, Rektor UGM beserta teman-temannya itu dituntut 29 miliar karena jadi pemegang saham bank gagal itu. Nah ini kalau tuntutan ini berhasil ya, duitnya rektor itu berapa? Gajinya sebagai rektor, guru besar atau dosen itu kalau dikumpulkan itu kira-kira berapa? Kalau per bulan hanya 50 juta, kapan selesainya itu kalau misalnya harus dicicil ke lembaga penjaminan utang ya, atau apa itu. Ini mungkin ya pemirsa, akhirnya kita jadi tahu bahwa lembaga penjaminan simpanan, maaf bukan utang tapi simpanan, mengajukan gugatan kepada mantan pengurus dan pemegang saham beberapa bank perkreditan rakyat yang bermasalah dan berujung menjadi bank gagal ya. LPS berupaya untuk memperoleh pengembalian atau recovery aset kepada pengurus bank-bank gagal tersebut ya. Salah satu bank yang bermasalah itu adalah BPR Tripilar Artajaya ya, yang gugatannya sudah diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, itu menjadi salah satu pihak yang dituntut dalam gugatan LPS ya kepada BPR Tripilar Artajaya yang menjadi bank gagal. Saya kira sih mungkin tuntutannya nggak nyampe, kalau untuk pribadinya Ova Emilia, Profesor Ova Emilia itu sebagai Rektor UGM itu mungkin ya nggak nyampe 29 M. Tapi kalau beberapa M saja itu sudah sangat besar. Kalau misalnya gaji atau pendapatan take home pay-nya itu 50 juta atau apa ya, berat sekali saya kira loh ya. Tapi ya nggak tahu kalau punya duit banyak. Nah, ini pemirsa, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ari Zulfikar mengungkapkan upaya pengajuan gugatan ini dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pengurus atau pemegang saham bank gagal itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi LPS akibat tidak optimalnya
biaya penjaminan simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS ya. Tak cuma gugatan, LPS juga mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap mantan pengurus dan pemegang saham itu. Nah, nama Ova Emilia tercantum sebagai mantan direktur, komisaris, dan juga pemegang saham pengendali BPR Tripilar dalam permohonan tersebut. Ya, ini berarti Ova Emilia itu orang yang cukup determinan. Biasanya kalau determinan di dalam sebuah bank ya mungkin pemegang saham yang besar, dan itu artinya kalau ada persoalan ini ya banyak juga berarti kan. Nah, saya kira sudah saatnya juga untuk menjernihkan masalah apakah tuntutan ini palsu atau alsi yang diajukan oleh LPS ini. Ova Emilia, rektor UGM tuh perlu bicara ya. Kasihan Gajah Madanya ini pemirsa, universitas terbesar dan cukup bagus ya Gajah Mada itu ya, mungkin akan menjadi tidak menarik kalau misalnya rektornya itu beginian gitu. Karena itu Ova Emilia perlu, saya kira, untuk pers rilis kembali, mengundang wartawan, bicara secara jelas ya, mengatakan bahwa LPS salah alamat, menuduh kami bertanggung jawab dan minta pengembalian 29 miliar misalnya begitu kalau berani. Tetapi ya itu tadi, ini tuduhannya palsukah atau asli? Nah, sama seperti Jokowi ya. Jokowi kan dia juga tidak mengajukan surat apa-apa gitu, tidak membawa ijazahnya Jokowi atau apa, asli atau palsu dia jamin bahwa ijazahnya asli, itu ijazahnya Jokowi itu asli. Nah, jangan-jangan ini juga asli, dan mungkin ya ini mungkin pemirsa ya, memang ada hubungan ya, mungkin ada hubungan ya, supaya kalau dia menyatakan bahwa ijazahnya asli, sedikit banyak mungkin ya, ini mungkin meringankan beban yang harus ditanggungnya. Masa sih saya nggak dilihat sama Pak Jokowi, saya kan sudah habis-habisan nolong, dan akhirnya diledekin sama warganet gitu kan. Masa nggak ada ini kebijakannya, misalnya begitu. Dan saya kira LPS ditelepon begitu saja selesai itu ya. Tapi ya kita tidak tahu persisnya itu seperti apa. Tetapi akhirnya memang banyak warganet yang memberikan komentar berkenaan dengan berita ini ya. Sekalipun ada satu tweet yang mengatakan ya, beritanya itu kan begitu pemirsa, Lukman Simanjuntak itu gak usah dikait-kaitkan, kedua berita ini tidak ada hubungannya ya. Satu, tanggal 11 Oktober Rektor UGM pastikan ijazah asli Jokowi ya, ijazah S1 Jokowi itu asli. Kemudian 7 November ada berita Rektor UGM dituntut 29 miliar dalam kasus bank gagal BPR Tripilar Artajaya ya. Artajaya itu duitnya Jaya ya. Jaya itu ya artinya menang atau apa gitu. Kalau gagal bayar pinjaman atau apa ini ya berarti nggak jaya lagi, ya nggak tahu. Nah, pada akhirnya memang mengundang banyak komentar ya. Tahu sama tahu aja begitu maksudnya kan, atau memang tidak terkait tapi itu suatu keapesan gitu, nggak perlu dihubungkan, juga sudah terhubung di kementerian ya, nggak menghubungkan tapi tidak sengaja terhubung kebohongannya. Macam-macam pemirsa, banyak sekali komentar, viral ini berita tentang Rektor UGM ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngaji Sekoro di Malang tanggal 6 November 2022. Kembali lagi Mbak Rizka, Mbak Desi, Pak Haji Pramono, Mas Indra, Pak Joko, perwakilan dari agen-agen yang akan menyerahkan infak untuk masjid. Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka. Totalnya di bulan Oktober 2022 ada 8.152.013 rupiah. Oke, terima kasih barakallah agen-agen semuanya di dalam negeri maupun luar negeri. Terus dampingi kami, dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13.
nanti insya Allah abi keluar masjidnya sudah jadi begitu nggih. Pak Haji Pramono, barakallah Pak Haji nggih. Barakallah. Mungkin Pak Haji mau ngasih sambutan mungkin? Sampun nggih, sampun nggih pun barakallah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.